tempat, saat ini Fahri dan Maya tengah bersiap untuk pulang. Awalnya Maya menolak karena perempuan itu masih ingin bersama dengan Fahri. Tapi jika terlalu lama, Desti merasa curiga. Setelah semuanya siap, keduanya bergegas keluar dari kamar hotel. Namun sebelum pulang, Fahri memutuskan untuk membeli oleh-oleh untuk istrinya. "Kok berhenti sih, Mas?" tanya Maya. "Mau beli oleh-oleh dulu," jawab Fahri, lalu bergegas turun dari mobilnya. Fahri berjalan masuk ke dalam toko perhiasan. Pria beralis tebal itu ingin membeli kalung berlian untuk istrinya. Bahkan bukan hanya untuk Desti saja, tetapi juga untuk yang lainnya juga. Setibanya di dalam, Fahri segera memilih perhiasan yang indah dan juga bagus. Setelah mendapat apa yang diinginkan, Fahri segera membayarnya. Lalu ia beranjak keluar. Fahri segera masuk ke dalam mobil. Sebelum itu, Fahri memberikan hadiah untuk Maya. Terlihat wanita itu tersenyum setelah mendapatkan hadiah dari pria yang dicintainya. Dengan penuh semangat, Maya langsung membukanya. "Makasih ya sayang, kalungnya bagus banget," jawab Maya. "Sama-sama, kamu suka?" jawab Fahri. "Suka banget," sahut Maya dengan tersenyum. Bahkan wanita itu langsung mencium pipi Fahri. "Oh iya, itu apa?" Maya menunjuk kotak yang baru saja Fahri masukkan ke dalam saku celananya. "Oh, ini untuk Desti," sahut Fahri. "Coba aku lihat," ujar Maya. "Untuk apa?" "Sama kok," sahut Fahri. Ia pun bersiap untuk melajukan mobilnya. "Ya sudah," balas Maya. Entah kenapa ia merasa iri saat Fahri menunjukkan rasa pedulinya untuk Desti. Padahal Desti adalah istri sah Fahri. Kini mereka sudah dalam perjalanan pulang. Maya terus memandangi kalung pemberian Fahri. Mereka benar-benar tidak memikirkan perasaan pasangannya masing-masing. Seperti Maya, sudah bersuami tetapi masih saja menjalin hubungan dengan pria lain. Terlebih pria itu sudah beristri. Begitu juga dengan Fahri. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, kini Fahri sudah tiba di rumah. Maya terpaksa pulang sendiri lantaran suaminya sudah ada di rumah. Setibanya di rumah, Fahri bergegas masuk ke dalam rumah. Mata Fahri menangkap sosok istrinya yang tengah duduk santai di sofa ruang tengah. Dengan tersenyum, ia mengayunkan langkahnya mendekati sang istri. "Sayang, lagi ngapain?" tanya Fahri. Sontak Desti terkejut mendengar suara suaminya. Mas, sudah pulang?" Desti meletakkan majalah yang sedang ia baca. "Sudah, lagi ngapain?" Fahri menjatuhkan bobot tubuhnya di sebelah Desti. "Ini lagi baca berita," sahut Desti. "Berita apa? Sejak kapan kamu suka baca berita?" Fahri menautkan alisnya. Desti tersenyum. "Sejak ada berita yang lagi viral banget. Kamu tahu kan, istrinya ngelabrak suaminya yang ketahuan selingkuh. Kalau aku punya suami kayak gitu, langsung aku potong anunya, biar nggak bisa macam-macam lagi." Seketika Fahri terdiam mendengar ucapan istrinya itu. Ia merasa jika Desti tengah menyindirnya. Namun, dari mana istrinya tahu jika ia selingkuh dan main gila di belakangnya? Sebisa mungkin, Fahri bersikap biasa. Ia tidak ingin Desti curiga. "Sayang, aku punya hadiah untuk kamu," ujar Fahri yang sengaja mengalihkan pembicaraan. "Hadiah apa?" Desti mengerutkan keningnya. "Ini." Fahri membuka kotak kecil yang berisi sebuah kalung berlian dan menunjukkannya di depan istrinya.
Ini untuk aku, Mas, tanya Desti. Iya, aku pakein ya. Fahri langsung memakaikan kalung itu di leher istrinya. Desti memilih untuk menurut. Jika menolak akan timbul curiga. Selang beberapa menit, Sari keluar dari dapur sembari membawa segelas jus jeruk pesanan Desti. Saat hendak menuju sofa di mana majikannya berada, Sari melihat Fahri yang tengah memakaikan kalung di leher Desti. Tiba-tiba saja nampan yang Sari bawa jatuh. Alhasil gelas yang berisi jus ikut jatuh dan pecah. Prang! Detik itu juga Fahri dan Desti menoleh ke arah sumber suara tersebut. Terlihat Sari tengah menundukkan kepalanya. Entah kenapa tiba-tiba perempuan itu bersikap aneh. Sementara Fahri dan Desti masih mengamati asisten rumah tangganya itu. Desti mengerutkan keningnya. Berbagai pertanyaan melintas di benaknya. Desti bangkit, lalu berjalan menghampiri Sari. Perempuan itu semakin menunduk dengan meremas ujung bajunya. Kini Desti sudah berdiri di hadapan asisten rumah tangganya itu. Sementara Fahri terus memperhatikan dua perempuan itu. Takut jika istrinya akan memarahi Sari. Tapi Desti bukan tipe orang yang seperti itu. Sari, kamu sakit? Tanya Desti. Enggak, Nyonya. Tangan saya licin, jadi maaf. Nyonya, akan saya bersihkan. Sari jongkok dan segera membereskan pecahan gelas tersebut. Ya sudah, saya tinggal dulu ya. Desti beranjak meninggalkan Sari. Wanita berambut panjang itu melangkahkan kakinya menghampiri sang suami. Sejujurnya, Desti sudah muak melihat wajah Fahri. Ingin rasanya ia melempar pria buaya seperti dia. Namun, Desti punya rencana. Ia akan membuat suaminya menyesali perbuatannya. Setelah itu, baru akan Desti lempar keluar. Bukan hanya Fahri yang akan menyesal, tapi beserta selingkuhannya. Mas, mau buat kopi atau mau mandi dulu? Tawarnya. Ekor mata Desti melirik ke arah Sari yang terlihat tengah memperhatikannya. Mandi, tapi sama kamu ya, sahut Fahri, seraya menarik tubuh istrinya. Aku udah mandi, Mas. Ya udah, aku siapin dulu airnya ya. Desti beranjak meninggalkan ruang tengah. Wanita itu berjalan menaiki anak tangga untuk menuju ke kamar. Sari, kamu nggak apa-apa kan? Tanya Fahri, seraya berjalan menghampiri Sari. Nggak apa-apa, Tuan. Kenapa tadi, Tuan? Kalau tidak seperti itu, nanti Desti curiga. Potong Fahri. Itu udah apa belum? Tanya Fahri. Sudah, Tuan. Sari mengangguk. Aku ada hadiah untuk kamu. Fahri menyodorkan paper bag berukuran sedang pada Sari. Itu apa, Tuan? Sari menerima paper bag tersebut. Nanti kamu buka sendiri. Nanti malam dipakai ya. Fahri beranjak meninggalkan Sari yang masih berdiri seraya memegang paper bag tersebut. Fahri mengambil koper miliknya dan beranjak menuju ke lantai atas, di mana kamarnya berada. Setibanya di kamar, Fahri segera melepas kemejanya. Sementara Desti baru saja keluar dari kamar mandi, melihat suaminya sudah dada. Ia memilih untuk berjalan menuju almari untuk menyiapkan baju. Sayang, kita mandi bareng ya. Fahri memeluk tubuh istrinya dari belakang. Sontak, Desti tersentak. Aku sudah mandi, Mas. Udah, buruan mandi, Mas. Desti melepas pelukan suaminya. Dengan sedikit kecewa,
Fahri melenggang masuk ke dalam kamar mandi. Ih, dasar laki-laki buaya. Nggak cukup dengan satu wanita. Desti bergidik mengingat sentuhan suaminya itu. Setelah itu, Desti kembali mengambil baju yang akan Fahri pakai. Usai menyiapkan pakaian, tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka. Fahri keluar dengan dada. Desti sama sekali tidak tertarik dengan tubuh kekar suaminya itu. Justru ia merasa kasihan. Tubuh Fahri kini sudah seperti piala bergilir. Bukan satu wanita saja yang menikmatinya, tapi banyak. Waktu berjalan begitu cepat. Pukul 9 malam, Desti memilih untuk masuk ke dalam kamar. Sementara Fahri masih asik menonton acara kesukaannya, yaitu bola. Di kamar, Desti langsung merebahkan tubuhnya di ranjang. Tapi niatnya terhenti saat mendengar ponsel milik suaminya berdering. "Ponsel Mas Fahri kok ada di sini?" Desti bangkit dan turun dari ranjang. Ia berjalan menuju sofa di mana ponsel Fahri berada. "Maya, untuk apa dia nelpon Mas Fahri malam-malam seperti ini?" gumam Desti seraya mengecek ponsel suaminya itu. "Biarin ajalah, bodoh amat." Desti memilih kembali ke ranjang dan merebahkan tubuhnya di sana. Desti mencoba untuk memejamkan matanya. Ia tidak peduli dengan apa yang suaminya itu lakukan. Toh sudah ada CCTV yang akan merekam bahkan di kamar Sari. Sengaja ia menaruh kamera yang berukuran kecil untuk merekam apa saja yang perempuan itu lakukan. Desti tinggal melihat hasilnya besok pagi tanpa harus begadang. Bersambung.